Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat yaitu Bapak pengurus atau Ketua Pengurus YMBU, Bapak Dr. Siagian, dan para pengurus yang lainnya, dan yang terhormat para ustadz yang hadir pada hari ini dalam mengikuti bedah materi, yaitu yang berjudul hari ini adalah beramal akhirat dengan tujuan dunia, dengan subpokok bahasan dunia belum tentu dapat, akhirat pasti tidak dapat apapun. Yang kedua, tidak mendapatkan harumnya surga di akhirat. Referensinya surah Hud, yaitu ayat 15-16, hadis arba'in, yaitu halaman 4 dan 5 hadis. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia serta nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Pada hari ini kita masih mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan marilah kita tempatkan kemuliaan itu yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yaitu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak rahimakumullah, adapun judul khutbah pada hari ini yang akan kita bedah materi adalah beramal akhirat dengan tujuan dunia, dengan subpokok bahasan yaitu dunia belum tentu dapat, akhirat pasti tidak akan dapat apapun. Yang kedua, tidak mendapatkan harumnya surga. Referensinya Hud, surah Hud ayat 15-16, hadis arba'in, kemudian hadis. Untuk pendahuluan kita akan membahas permasalahan, yaitu mengapa judul ini perlu kita angkat di tengah-tengah jamaah kita. Jadi bapak-bapak, supaya bisa mengemukakan data dan fakta, kemudian gimana nanti solusinya, itu sama-sama kita pecahkan dalam isi materinya nanti. Untuk itu dipersilakan dari sebelah kanan dulu untuk dapat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala rahmat dan kurnianya, kita dapat berkumpul di gedung YMBU Duri ini yang sangat kita cintai. Berselawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala jasa beliau, kita masih menikmati iman dan Islam dalam sehat walafiat. Kita melaksanakan syariat agama Islam dengan sebaik-baiknya, dengan aman dan nyaman. Bapak pengurus YMBU serta jajaran para rekan-rekan asatidz yang sama-sama kita hormati, pada pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, sudah jelas bahwa judul kita untuk tema nanti adalah beramal dengan tujuan dunia. Dan sudah
disampaikan poin-poin maupun fakta dan dalil-dalilnya. Namun belum kita jabarkan, kita terlebih dahulu menyampaikan fenomena ataupun apa yang terjadi di tengah-tengah kalangan kita. Apa perlu judul ini kita ketengahkan, kita sampaikan kepada umat, khususnya kepada jamaah. Nanti kita akan sampaikan nanti secara jelas apa yang dimaksud daripada beramal akhirat dengan tujuan dunia. Kalau kita lihat kehidupan atau kita alami sendiri bahwa tujuan hidup di dunia ini tidak lain adalah illa liya'budun wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini tidak lain adalah untuk menyembah, beribadah kepadanya. Jadi tujuan kita atau makna kita, bagaimana kita menyikapi atau menjalankan ibadah tersebut, tentu ada kriteria, tentu ada syarat-syarat, tentu harus sesuai dengan yang namanya syariat Islam. Jadi supaya tidak salah arah atau salah tujuan di dalam pelaksanaan perintah Allah ini, perlu kita mengingatkan, perlu kita menyampaikan bagaimana seharusnya kita beramal ibadah yang sebenar-benarnya. Jadi supaya kita tidak kehilangan arah, kita harus pedomani dulu apa tujuan kita sebenarnya untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah untuk beribadah. Jadi banyak di tengah-tengah kalangan jemaah kita, ya mungkin tidak semuanya tapi masih banyak yang sering mengaburkan tujuan arah daripada ibadahnya. Jadi perlu kita mengingatkan dan mengingatkan jemaah kita supaya benar-benar ibadah tersebut selamat, bernilai, dan kita sampai kepada tujuan yang kita maksud, yaitu amal yang sebenar-benarnya di alam akhirat, mendapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmatinya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu pendahuluan kita adalah mengingatkan dan mengingatkan kembali, karena sebagian banyak yang kehilangan arah maupun mengaburkan tujuannya di dalam kehidupan, bagaimana seharusnya beribadah itu yang benar, dengan niat tujuan apa. Mungkin ini saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan hidup adalah ibadah. Ibadah sebenar-benarnya itu gimana, dan mengaburkan tujuan ibadah. Jadi untuk selanjutnya saya mohon untuk bisa mengungkapkan datanya dulu, dalil daripada Al-Quran atau hadis, yang mengapa kita mengangkat judul ini sesuai dengan data tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sini membahas tentang kehidupan beramal di dunia dan di akhirat. Ya kan? Beramal akhirat dengan tujuan beramal beramal akhirat yaitu bagaikan terutama kali adalah innamal a'malu binniyat. Pertama kali adalah niatnya di dalam ibadah tersebut. Yaitu apabila segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi sesuatu hal itu pada niatnya. Maka amal akhirat untuk tujuan akhirat, untuk dunia. Jadi kalau ini dikaji kitabnya, larinya kepada yang kemari,
bisa menjadi tergolong amal akhirat. Sebaliknya banyak juga yang beramal seperti ini, amal akhirat kemudian menjadi amal dunia. Jadi kalau kita pahami kembali zaman sekarang ini banyak. Kalau kita contohkan yang fakta-fakta sudah jelas. Dari jabatan kita jadi RT, RW, Kades, Kadus. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu rahmat, pintu keberkahan bagi kita semua. Dengan rahmat tersebut kita meringankan kaki kita, tangan kita untuk melangkai ke tempat yang mulia ini dengan tujuan salah satu aktivitas kita setiap Jumat adalah beda materi yang akan kita sampaikan nanti pada Jumat kepada jemaah kita. Salat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperbanyak solawat. Itulah orang yang beruntung di hari kiamat nanti mendapat sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini pendahuluan beramal akhirat, tujuan dunia. Beramal akhirat untuk tujuan dunia berarti beramal dengan niat tujuan mendapat kedudukan, pangkat atau jabatan di dunia. Karena hal ini akan merugikan kebaikan kita di akhirat. Contoh, seseorang beramal banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal akhirat tetapi niatnya mendatangkan rezeki. Selanjutnya dia rajin bersedekah, niatnya ingin rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin melaksanakan salat duha, niatnya dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menghendaki dunia, maka dunia itu adalah hiasan. Hadis lain mengatakan, "Wa man ardal akhiratu sa'alaha." Barang siapa yang mengharapkan akhirat, bersungguh-sungguhlah kita beramal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan, dunia belum tentu dapat, akhirat pasti tidak akan dapat apapun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah, para asatidz yang dirahmati Allah, bahwa pagi hari yang cerah ini kita membahas judul melakukan atau beramal akhirat dengan tujuan untuk dunia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kepada kebajikan-kebajikan. Bahwa pengertian daripada beramal
akhirat dengan tujuan dunia itu merupakan suatu perbuatan syirik. Yaitu perbuatan amal saleh yang dilakukan dengan sia-sia dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam hal ini perlu kita perhatikan dua hal. Yang pertama kita kenal dengan istilah ikhlas, yaitu melaksanakan perbuatan amal soleh, amal ibadah semata-mata bertujuan mendapatkan akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Ittiba ini maksudnya adalah melakukan amal soleh, amal ibadah itu sesuai dengan aturan sunnah. Artinya berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, ini secara pengertian daripada beramal akhirat dengan tujuan dunia. Maka dalam hal ini poin yang pertama tadi yaitu melakukan amal perbuatan dunia belum tentu kita dapat. Apa tadi itu? Dan ini masih apa? Coba. Dunia belum tentu dapat. Dunia belum tentu kita dapat, sementara akhirat jelas tidak akan dapat kita raih. Ini sesuai dengan di dalam yang surat Al-Isra ayat 15 16 itu berapa? 16 15 16. Di sini kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang melaksanakan perbuatan amal soleh yang bertujuan amal ibadah akhirat pasti dia dapatkan, sementara amal daripada amal dunia belum tentu dia dapatkan. Nah ini. Jadi beramal kita untuk akhirat itu pasti kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara bila mana kita beramal dunia untuk akhirat itu terkadang bisa kita dapatkan, terkadang tidak kita dapatkan. Inilah maksud Allah dalam ayat tadi bahwa surat 16 itu dia akan memberikan balasan bagi yang dikehendakinya. Maksudnya adalah yang beramal akhirat untuk dunia itu bagi Allah yang kehendaki dia berikan. Tetapi yang tidak dia kehendaki sia-sia atau tidak mendapatkan apa-apa, nihil. Maka sebagai pandangan untuk kita semua bahwa bila mana kita beramal ibadah untuk dunia itu belum tentu kita dapat. Artinya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang diinginkan itu bisa jadi dia dapat, bisa jadi tidak. Tetapi kalau amal akhir kita lakukan, kita pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran. Saya rasa sekedar untuk awal demikian. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الهود أعوذ بالله من الشيطان وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وخبث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Bapak-bapak rahimakumullah, kita masuk saja mengenai ayat surat Hud ayat 15 dan 16, yang mana siapa yang mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah akan memberikan, pasti Allah beri. Dan kemudian diakhiri lagi la yubkhasun, Allah tidak akan mengurangi. Berarti tujuannya ayat ini adalah bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tetapi sebaliknya, manusia itu jugalah yang sayang kepada dirinya. Kenapa demikian? Karena perhiasan dunia dan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengorbankan untuk akhirat.
Ini yang diingatkan oleh Rasulullah. Inna syarran nas indallah azaba akhiratahu lidunyahu. Sejahat-jahat manusia di sisi Allah ialah mengorbankan akhirat disebabkan dunianya. Kalau menurut Imam Ghazali, ini adalah termasuk yang kedua. Bahagia dia di dunia, tetapi sengsara di akhirat. Sementara sedemikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pokok bahasan lagi. Baiklah, dalam pokok pembahasan yang pertama Mas ya. Iya, Dunia belum tentu dapat, akhirat tidak dapat apa-apa. tidak dapat apa-apa. Artinya adalah bahwasanya kita disuruh sebenarnya untuk lebih mengetahui kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Artinya kalau kita kerja untuk akhirat, dunia itu ikut dapat dunia gitu. Jadi kata Ustadz ini tadi, kalau ada orang sholat duha untuk mencari rezeki, itu memang sudah jalurnya bagus gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kan niatnya bukan memang untuk, niatnya kan untuk sholat duha gitu, beramal. Itu memang sudah pasangannya maksudnya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat ke-27, innaha ula'i yuhibbunal ajila tawajaruna wara'ahum yauman syakila wa yajaruna wara'ahum yauman sakila. Sesungguhnya mereka itu, atau orang kafir lah, orang yang bekerja untuk dunia, dia tujuan dia memang dunia, mereka nggak peduli kehidupan akhirat. Karena memang banyak orang zaman sekarang ini, ya apalagi orang kafir lah, kalau kita lihat kan, ungkapan manusia lah yang pernah kita dengar di telinga kita, bahwasanya banyak orang tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Hidup ini cuma sekali bagi dia, nggak ada hari kiamat. Yang penting hidup di dunia senang-senang, cari harta sebanyak-banyaknya, happy, bergembira, kumpulkan harta, berhasil, sukses, nggak peduli akhirat. Mati berarti berakhir. Artinya sekali lagi, kita sebenarnya disuruh untuk beramal akhirat. Maka dunia pasti akan kita dapatkan. Mungkin itu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya isi apanya aja. Bahwa dalam hadis ini Rasul mengatakan sebelum kita dilahirkan itu Allah telah menetapkan yang pertama rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kejelekannya. Oleh sebab itu rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalaupun kita beramal bukan untuk mencari rezeki. Artinya kalau kita mencari rezeki itu juga beramal. Karena rezeki itu Allah yang memberikan dan Allah yang telah menetapkan. Jadi ada orang yang beramal di sini melihat orang kaya, kenapa saya orang yang soleh kok tidak kaya-kaya. Jadi ini adalah orang yang beramal kena penyakit, akhirnya menjadi orang nifak. Artinya mereka imannya tidak istiqomah. Barangkali ini yang mungkin di akhir hayat mereka itu menjadi orang-orang yang fasik. Sejengkal aja mereka mau masuk surga, tapi berbuat kejahatan akhirnya masuk dalam neraka. Ini barangkali salah satu. Dan saya menambahkan tadi bahwa isinya adalah di situ ada sum'ah dan ada riya. Orang beramal hebat, beramal banyak, tapi dalamnya ada riya. Menurut kita dia baik, tapi menurut Allah tidak baik karena di dalamnya ada riya, ada sum'ah. Barangkali ini untuk tambahan. Masuk yang ke pokok bahasan yang kedua, tidak mendapatkan harumnya surga di akhirat. Terakhir bahasan. Dan pengurus yang sama-sama kita hormati, kita masuk poin yang kedua adalah tidak akan mendapatkan harumnya surga di akhirat.
Bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita lihat. Kembali ke awal tadi, sebenarnya berdasar kepada surah Al-Hud ayat 15 tadi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki, berkeinginan kehidupan dunia dan segala perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim, kami sempurnakan pekerjaannya, amalnya, keinginannya, dan mereka tidak dirugikan, tidak dicurangi ataupun tidak dikurangi. Selanjutnya, dari ayat tersebut kita pelajari, kita ambil suatu pemahaman bahwa beramal soleh dengan tujuan akhirat, tujuan dunia. beramal akhirat dengan tujuan dunia pun sebenarnya tidak ada masalah. Tidak salah. Kenapa kita bisa mengatakan tidak salah? Karena seperti yang disebutkan oleh rekan-rekan tadi, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini mencari tempat ladang untuk akhirat. Berarti kan kita untuk beramal. Selanjutnya, yang paling penting di dalam tujuan kita beribadah akhirat dengan tujuan dunia ini, ikhlaskan niatnya. Tujuannya ridho Allah. Dan yang selanjutnya, niat tersebut bukan semata-mata hanya untuk memotivasi saja. Artinya jangan niat untuk dunia. Maaf tadi ya. Untuk begini, kalau mengenai dunianya tadi itu Ya. beramal. Terima kasih. Karena bagaimanapun apabila salah niat kita, ya, salah niat kita dalam beramal, tujuan kita akhirat, sementara kita barengi juga dengan tujuan dunia ini yang berlebihan daripada tujuan akhirat, maka sudah pasti tidak akan mendapat harum surga. Artinya seperti sholat yang contoh terdekat, apabila kita rajin apabila kita beribadah yang lain tapi kita tidak sholat, berarti miftahul jannahnya tidak ada. Berarti apabila niat kita tidak tepat untuk beramal akhirat, sudah pasti kita juga akan tidak dapat memasuki, jangankan memasuki surganya Allah, tetapi baunya saja pun kita mungkin tidak mendapatkannya. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kepada poin yang kedua. Yaitu bagi orang yang melakukan amal perbuatan akhirat tujuan dunia, tidak akan mencium baunya sorga. Bahwa kita ketahui bersama sorga itu adalah tempat yang indah, tempat yang tenang, penuh dengan kebahagiaan, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah tergetar-terkatar di dalam hati kita. Itulah sorga yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Namun bila mana di dalam kehidupannya orang mukmin yang mengaku itu di dalam melaksanakan amal ibadah, amal soleh, tetapi dengan niat dan tujuannya untuk dunia semata, maka jangankan surga itu, baunya saja tidak akan dia dapatkan. Dalam satu riwayat dikatakan harumnya surga itu 70 tahun perjalanan sudah dapat kita menghirup atau membau bau surga itu. Maka orang yang tidak beramal ibadah amal soleh dengan tujuan dunia,
akhirat tetapi dengan tujuan dunia, maka 70 tahun perjalanan dia tidak akan mencium bau surga itu. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariatkan oleh Abu Daud, bahwa orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama untuk harapkan wajah Allah, tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Artinya beramal ibadah, beramal soleh dengan tujuan dunia, maka orang tersebut tidak akan mencium baunya surga. Ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka oleh karena itu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, harus kita tanamkan dalam diri kita adalah anta maksudi waridoka matlubi, engkaulah tujuanku, aridomu yang aku tuntut atau yang ku mau. Maka ridho Allah yang kita harapkan, bukan ridho manusia. Bahwa dalam kehidupan ini banyak kita memperhatikan, baik beramal dia secara katakanlah amal ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun amal soleh yang berhubungan dengan umat manusia. Contoh kita bisa lihat orang yang melaksanakan umrah, orang yang melaksanakan haji, ini hanya untuk glamor kehidupannya, hanya untuk safari politiknya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia lakukan itu. Jangankan pahala, justru dia sudah merusak daripada nilai-nilai ibadah tersebut. Maka oleh karena itu perlu kita perhatikan bahwa amal ibadah, amal soleh kita lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru sekarang tumbuh pertanyaan bagi kita barangkali. Kalau memang tujuannya untuk dunia semata, jelas tidak akan mencium baunya surga. Tapi bagaimana kalau di dalam perjalanan ibadah itu dia melakukan hal, artinya di awal dia melaksanakannya dengan ikhlas, tetapi di pertengahan timbul rasa riya atau sum'ah, maka batallah amalnya tersebut. Tetapi yang ketiga, bila mana dia awalnya untuk bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah dia melakukan hal yang karena umat manusia atau katakan karena dunia, dan yang terakhir dia sadari bahwa itu adalah suatu kesalahan, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya.